Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya babarkan kembali 4 asma Nabi serincinya. Semoga bermanfaat. Kajian Asma Nabi yang ke-1, tahap penyatuan penyelarasan asma Nabi yang 4. Kajian Asma Nabi yang pertama, ke-1, bagian A, tahap penyatuan penyelarasan 4 asma Nabi. Kajian demi kajian asma Nabi akan kami lanjut sampai kajian asma ke-201. Penyatuan penyelarasan ini boleh dilakukan kapan saja, boleh siang atau malam, dan boleh diulang-ulang atau cukup 1 kali saja. Bahkan boleh tanpa penyatuan sekalipun, alias boleh langsung diwirid. 4 asma Nabi Muhammad SAW merupakan warisan Tuan Guru Zainal Ilmi dalam pagar Martapura, Kalsel. Beliau yang membikinkan tongkat komando Presiden RI pertama, Pak Soekarno, yang dulu beliau bawa kemana-mana. Menurut cerita dari mulut ke mulut, kebenarannya wallahu alam bisawab. Tahap penyatuan ini tidak wajib membaca tawasul, cukup langsung diamalkan saja. Atau jika tetap mau tawasul, buka kajian Asma Nabi yang ke-20 atau 58. Di sana ada urutan sanad Asma Nabi untuk diberikan tawasul atau hadiah Al-Fatihah. Ketika Nur Muhammad, induk Nur Muhammad, berada di alam nur dan berada di lintasan sulbi para nabi, dikenalkan dengan makhluk lain. Dinamai dia dengan sebutan versi guru kami, Asful. Kalimat Asful juga menjadi zikirnya Nur Muhammad yang ada di sulbi atau tulang ekor setiap manusia. Asful adalah kode generator sir penggerak 3 asma Nabi berikutnya, sehingga mengandung rahasia yang tidak untuk diartikan atau makna, seperti Yasin, Toha, Alif Lam Mim, Alif Lam Roh, Fatmah, Yusuf juga tidak bisa diartikan dan juga tidak diketemukan dalam kosakata bahasa Arab. Asful adalah zikirnya Nur Muhammad yang ada di dalam sulbi setiap manusia. Asful juga tidak diketemukan di dalam kitab-kitab kuning karena didapat secara goibiyah. Ketika Nur Muhammad berada di sulbi ayah baginda Nabi Muhammad yaitu Sayyidina Abdullah, bernama dia Mahmud. Ketika Nur berada di alam tanah atau bumi, dikenal Mahmud. Maaf, ini versi guru saya. Tiap guru pasti beda keterangan sesuai pengetahuan yang dia tahu. Ketika Nur Muhammad dimasukkan ke dalam rahim ibunda baginda Nabi Sayyidina Aminah binti Wahab bernama Ahmad. Di langit dikenal beliau dengan nama Ahmad. Ketika Nur Muhammad zahir atau lahir ke dunia, bernama dia Nabi Muhammad SAW. Di bumi dikenal dengan nama Muhammad. Lalu dizikirkan berbunyi menjadi Asful Mahmud Ahmad Muhammad. Ini asma ori atau asli, belum ada penambahan asma lainnya. Asli yang kami dapat dari guru kami. Karena inilah semula jadi perjalanan nur sehingga boleh ditambah kalimat nur. Maka boleh dibaca menjadi Ya Nur Asful, Ya Nur Mahmud, Ya Nur Ahmad, Ya Nur Muhammad. Atau lebih ringkas lagi, Ya Nur Asful Mahmud Ahmad Muhammad. Silahkan dipilih salah satu yang mau diwirid, boleh versi ori tanpa ditambah nur atau bebas. Jika ditambah kalimat nur, maka auranya lebih sejuk dan dingin adem sekalipun dibaca ribuan kali. Bahkan kemilaunya, cahayanya menembus 7 lapis langit dan bumi. Sejuknya mampu membuat matahari menjadi redup ketika cahayanya menimpa muka kita. Membuat sejuk setiap mata yang melihat cahaya wajah kita. Pembuktian. Coba baca asmak ini sambil taruh atau sentuhkan ujung jari tengah kita di pusar kita. Di pusar kita tempat bersarangnya Nur Ahmad. Maka getaran hidupnya Nur yang bernama Ahmad di tubuh kita sangat terasa sekali.
Berbagai sensasi rasa akan kita rasakan jika nur ini hidup seketika bangun Nur Ahmad dan muka kita berbinar-binar terpancaran 4 asmak ini. Jika ingin bangunkan nur asmak orang lain, tinggal sentuhkan jari tengah kita di pusar muid atau teman atau ade atau saudara kita. Ucapkan atau baca berulang-ulang. Ya Nur Ahmad Nurullah, bangkitlah. Baca beberapa kali sampai murid kita merasakan bangkitnya sir asmak ini bisa dirasakan seketika oleh teman atau murid kita sambil ditanya-tanya apa yang dia rasa. Banyak sensasi yang akan dirasa bangkitnya asror Nur Ahmad di pusar kita. Bangkitnya Nur Ahmad di pusar ini akan menjadi pondasi pengamalan ilmu asmak lainnya. Dasar utama hidupnya atau selarasnya asmak Nabi pada tubuh kita atau orang lain. Kita juga bisa mengkontak istilahnya telepati ke Nur Ahmad orang lain. Caranya taruh ujung jari tengah kita di pusar kita. Gerak-gerakanlah ujung jari tengah tadi di pusar kita sambil bayangkan yang mau kita tuju. Seketika rohaniah kita sudah berada di tempat yang kita tuju. Jika dia peka melihat hal goib akan bisa melihat kedatangan kita. Cara ini bisa dipakai untuk pengobatan jarak jauh dengan mengirim rohaniah kita ke pasien yang dituju. Pengasihan mempengaruhi orang lain tergantung niat dan hajat kita. Caranya ikuti kecerdasan spiritual kita. Kita coba-coba dulu, keberhasilannya tergantung seberapa kuat Nur Ahmad yang sudah bangkit di tubuh kita. Silakan dicoba dan dibuktikan. Apabila cara ini kita kerjakan, walau kita juga tidak peka, yakinlah rohaniah kita sudah sampai ke yang kita bayangkan. Boleh dicoba-coba tanya teman sambil di chat, apakah kamu melihat saya di sampingmu? Jika dia peka, maka dia akan terkejut. Yang kedua, dan untuk membangkitkan nur asful dengan menyentuhkan ujung jari tengah di sulbi atau tulang ekor kita sendiri atau orang lain sambil ucapkan atau baca. Ya Nur Asful Nurullah, bangkitlah. Baca beberapa kali, pasti Nur Asful yang ada di sulbi kita menggeliat bangkit dan hidup. Maka perubahan hidup kita akan terlihat nyata. Suruh merasakan sensasi apa saja pada sulbi kita. Bahkan jika sudah bangkit Nur Asful ini, tubuh kita tidak akan dimakan jenis besi. Besi dan sejenisnya seakan tidak mau melukai kulit kita. Boleh dicoba dan dibuktikan, tapi gunakan jarum dulu. Caranya tes, tarik napas dalam, arahkan seakan-akan menuju sulbi kita, tahan napas, genggam kuat telapak tangan kita, coba tusuk-tusuk pakai jarum pergelangan tangan yang digenggam tadi, kita jika tidak tembus, tanda Nur Asful sudah bangkit. Insya Allah akan jadi keselamatan dari segala jenis senjata tajam dan senjata api. Kesehatan tubuh, kekuatan jasmani kita, dan semakin kuatnya wadah batin kita yang berada sepanjang tulang belakang kita. Dan insya Allah bangkitnya Nur Asful ini akan aman dari penyakit stroke dan lumpuh. Semua berkah, keagungan, dan kemuliaan asmak Nabi ini. Menurut pandangan Ahlul Kasyaf, di dasar air Zam-Zam tertulis hakam nubuah. Allahu wadahul la sarikalahu Muhammadun abduhu wa rasuluh tawajuh haitu sita fa'innaka mansuhur. Dan juga ada tertulis atau stempel hatam nubuah di belikat Nabi kita Muhammad SAW. Jika ingin menghidupkan sir air biasa, seakan menjadi sir air Zam-Zam mempunyai fungsi pengobatan dan lainnya. Bacakan air biasa dengan hatam nubuah 07 atau 201 atau 100 atau 33 atau 1000 kali. Niscaya air itu akan hidup seakan bergelombang dan akan menjadi obat penyembuh atau sesuai hajat yang membacakannya. Baca kata nubuah, Allahu wadahul la syarikalahu Muhammadun abduhu wa rasuluh tawajah haitu sita fa'innaka mansyuhur. Minumkan 2 kali sehari selama 7 hari dan usap di tempat yang sakit. Air biasa yang sudah dibacakan hatam nubuah ini 7 atau 3
atau 1 atau 14 kali, atau 21 kali, atau semampunya. Maka bangkitlah dalam air itu, sir air Zam-Zam, sangat baik diminum, mengandung barokah dan maunah sesuai hajat yang minum. Di dasar air telaga Al-Kautsar ada tertulis surah Al-Kautsar. Barang siapa membacakan surah Al-Kautsar setiap kali mau minum, niscaya dia tidak akan dahaga kausan selamanya. Membersihkan tubuh dari efek negatif karma dan kesialan hidup. Bagus dibaca saat sahur puasa. Agar tidak kausan saat puasa, baca 1 kali pada air, tiup, lalu minum. Minum terakhir saat sahur atau minum biasa kita lakukan sehari-hari. Fungsi air telaga Al-Kautsar adalah pembersih, menghilangkan bekas-bekas tanda dosa, menghilangkan karma hidup, menghilangkan sial, santet yang menahun, pelet yang ganas. Caranya, siapkan air putih yang agak banyak, bacakan surah Al-Kautsar 1000 kali, minumkan selama 7 hari, pagi dan sore sebelum tidur. Cara ini juga bisa melunturkan ilmu iblis yang sudah menyatu di tubuh. Bagus ditambah asmak Nabi. Di dasar air Maul Hayat atau air keabadian ada tertulis surah Al-Fatihah. Air Maul Hayat ini yang diminum Nabi Khidir AS, sehingga beliau diberi keabadian hidup sampai hari kiamat. Jika kalian ingin panjang umur sampai ratusan tahun bahkan lebih, amalkan baca surah Al-Fatihah 1 kali saja pada siraman mandi yang terakhir. Di setiap kita mandi, kita bacakan pada segayung air Al-Fatihah sekali. Boleh dalam hati membacanya jika kamar mandi dan WC jadi satu. Tiupkan, mandikan, niat mandikan air Maul Hayat atau air kehidupan. Lakukan setiap siraman terakhir mandi kita. Dan juga baca surah Al-Fatihah pada air yang mau kita minum, lalu diminum. Saat minum niatkan meminum air Maul Hayat. Setiap minum air, niscaya kita akan mendapatkan berkah kesehatan, kita akan jarang sekali sakit-sakitan, awet muda, dan panjang umur seperti Nabi Khidir AS. Karena sudah kita bacakan air kejadian Maul Hayat, yaitu surah Al-Fatihah. Minimal 1 kali sehari untuk diminum. Sekarang banyak para alim ulama kita yang tidak tahu rahasia ini, sehingga banyak guru kita yang meninggal usia masih muda, kisaran 50-an. Para praktis penyembuhan juga banyak yang mati muda dikarenakan tertular penyakit pasien yang ditanganinya. Silahkan amalkan ini, insya Allah akan diberikan umur panjang, sehingga ilmu kita bisa abdikan ilmu kita kepada masyarakat, agama, dan bangsa. Dan bisa melihat anak cucu kita, dan mewariskan ilmu asmak Nabi ini ke mereka kelak. Amalkan, jangan sampai terlambat karena hidup 1 kali saja. Jika terlambat, tidak akan terulang lagi sampai kiamat. Kesempatan kita beribadah akan habis. Kembali ke pembahasan asmak Nabi. 4 asmak ini begitu luar biasa, karena masuk dalam nama Nabi yang agung. Ketika kita bacakan pada air, maka berubah air itu menjadi obat atau sesuai hajat kita. Dan jika dibaca tanpa hitungan, sampai 4 asmak ini menyatu di tubuh, maka tubuh pengamal tidak akan digigit nyamuk, dan perut pengamal seakan tidak terasa lapar. Jika dibaca siang malam tanpa hitungan, banyak keajaiban yang dirasakan, yang di luar logika kita, insya Allah. Dan terasa diselimuti angin sejuk. Pengamal asmak ini memancarkan cahaya kemilau nur yang luar biasa, dilihat oleh bangsa halus dan ahli kasaf, sehingga nanti banyak goib yang datang seakan menjenguk kita. Ada yang dari golongan malaikat dan ruh para wali, dan ada dari jin muslim yang soleh. Anda akan bisa melihat orang-orang berjubah, atau lainnya jangan takut, tidak mengganggu kita. Semua senang melihat pancaran nur asmak yang kita baca. Nantinya kita akan berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW dalam mimpi, insya Allah. Jika Allah ridho dan izinnya, amin. Jika diwirid tiap hari di atas 5.000 sampai 7.000 sampai 10.000 kali setiap hari dan malam, maka semua urusan dan rezekinya dimudahkan dan dijamin. Betapapun sulitnya kita menghadapi ujian hidup, pasti akan Allah berikan jalan keluar.
Insya Allah akan merasakan berbagai keajaiban, kemudahan yang Allah berikan kepada pengamal asmak yang agung ini. Asal jangan malas membaca dan mewiridkannya. Anda saja bekerja demi upah gaji, rela bekerja seharian full setiap hari, maka Anda beramal wirid, Allah juga kasih balasan. Tapi jika kita malas-malasan, maka hasilnya juga tidak maksimal. Demikian juga kita mencari nafkah, jika kita malas bekerja dan berusaha, maka hasilnya juga pas-pasan. Dengan tidak malas wirid asmak Nabi, maka kita akan mendapatkan upah dan keberkahan nyata. Insya Allah dengan mengamalkan asmak ini akan terbukanya sir asrar, alam malakut dan alam ketuhanan, membawa ke pintu ma'rifat billah dan mahabbah ila Rasulillah. Dengan wasilah wirid asmak ini sebanyaknya tanpa hitungan, istiqomah insya Allah jika Allah meridhoinya. Pengamal asmak akan selalu dikelilingi aura ungu dan takjubnya ahli kasyaf melihat aura wajah kita. Ketajaman batin bangkit, bisa merasakan hal goib atau isyarat goib, bisa bertemu diri sejati kita. Silakan amalkan saja dengan ditambah nama kita, baca sebanyaknya. Juga berfungsi menguatkan wadah batin kita dan bisa bertemu wujud diri rohani kita. Contoh, Ya Nur Asful Mahmud Ahmad Muhammad, nama kita, bin bapak kita, bin kakek kita. Diisi nama kita dan nama orang tua kita, dan nama kakek. Kalau tahu, sampai ke atas lagi, sampai 7 garis nasab kita. Jika tidak tahu, cukup sebut nama ayah saja. Amalkan 1-10.000 kali setiap hari, niscaya kita akan berjumpa diri sejati kita. Tahap pertama adalah penyatuan asmak ini. Cara penyatuan lewat air sebagai berikut. Bagi yang ingin tanpa penyatuan, juga boleh. Langsung diwiridkan asmaknya. Saya lanjut lagi, kita mulai tahap penyatuan asmak Nabi sebagai berikut. Siapkan air putih secukupnya, boleh 1 cangkir besar. Silahkan sahabat semua, bacakan 4 asmak Nabi dan salamnya ini, sambil jari tengah dimasukkan dalam air itu. Boleh jari tengah tangan kanan atau kiri. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ya Nur Asful Mahmud Ahmad Muhammad. Sebanyak 201 kali, tiupkan ke airnya, dan surah Al-Kautsar 100 kali, tiupkan ke airnya, dan surah Al-Fatihah 100 atau 33 kali, tiupkan. Tangan kanan boleh pegang alat menghitung. Boleh juga tanpa dimasukkan jari tengah kita. Taruh airnya di depan kita, selesai hitungannya, baru tiupkan ke airnya. Jika sudah selesai dibacakan seperti di atas, lalu minum air di gelas tadi. Separuh sisanya, buat cuci basahi muka dan kedua tangan sampai siku, serta belakang leher atau ujung tulang belakang, tengkuk. Serta basahi juga ubun-ubun dan ujung sulbi, tulang ekor di atas anus atau dubur kita, dan juga basahi lobang pusar kita. Juga basahi semua lobang mata, telinga, hidung, mulut, lobang dubur, dan lobang kemaluan kita. Kemudian langsung saja diam sejenak sambil baca asma Nabi ini, atau jika ingin merasakan sensasinya, lampu dipadamkan. Kondisi gelap, tapi ini tidak wajib. Salamun qaulami rabbir rahim, ya Nur Asful Mahmud Ahmad Muhammad. Lantunkan, dengarkan, telinga kita suara lantunan asma ini. Jika dalam hati, dengarkan pada pikiran kita, dan rasakan reaksi asma pada tubuh kita. Jika ada yang tidak bagus reaksinya seperti di ruqyah, mual, muntah, atau pusing, tubuh goyang-goyang, dan lain-lain. Jangan takut, itu aman saja. Lanjutkan saja, dan kadang terbukanya mata ketiga akan melihat beberapa keajaiban, kilatan cahaya, atau bayangan-bayangan. Melihat orang bersorban, atau tiba-tiba melihat Makkah, Baitullah, dan lain-lain. Baca sampai beberapa kali kita suka, atau sampai 1000 kali, atau sampai 7000 kali, sambil kita merasakan getaran bangkitnya asma Nur Muhammad di tubuh kita. Jika ingin melihat atau sensasi batin, kerjakan penyatuan ini di tempat gelap atau matikan lampu.
Dan setelah penyatuan itu, di atas lanjutkan zikirkan sebanyaknya asmak 4 ini di setiap harinya. Boleh sampai 10.000 kali setiap hari dan malam, yang merupakan nama kekasihnya Rob, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Yang dikasih oleh Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan asmak yang agung ini menjadi penyebab terbukanya pintu langit, sehingga cepat sekali kita bisa merasakan sensasi dan faidah ini asmak. Dan cepatnya diijabah doa-doa kita. Ingat, membacanya perlahan saja sambil dihayati, diresapi, baik dibaca di hati, atau di mulut, atau di pikiran kita. Ingat, setiap kalimat yang kita baca seakan kita dengarkan di telinga per kalimat yang kita baca. Jika dibaca di hati, seakan pikiran kita mendengarkan apa yang kita baca. Insya Allah akan mengantarkan kita cinta Rasulullah, menambah keimanan dan keselamatan lahir batin, dunia akhirat. Inilah asmak 4, asmak Nabi yang agung, pilih yang kita nyaman membacanya. Fasi asmak ori, Asful Mahmud Ahmad Muhammad. Boleh ditambah Ya Nur Asful, Ya Nur Mahmud, Ya Nur Ahmad, Ya Nur Muhammad. Atau simpel aja Ya Nur Asful Mahmud Ahmad Muhammad. Boleh dan sangat bagus dan afdol ditambah salam Rob ke nama kekasihnya Muhammad SAW. Salamun kaulan mir Rabbir Rahim, Ya Nur Asful Mahmud Ahmad Muhammad. Amalkan setiap hari dari jumlah 100 sampai 10.000 kali, bebas. Mau 100 kali sehari atau 5.000 kali sehari semalam, bebas. Pada tingkatan tertentu, asmak ini akan menggema di dalam hati kita tanpa kita suruh dan perintah. Bahkan bisa menggema di urat nadi kita dan darah kita dapat kita rasakan desiran asmak. Bahkan bulu roma juga ikut berdiri. Kulit mengkerut, getaran asmak yang luar biasa. Asmak ini akan menggema di dada kita. Inilah wilayah tempat Nur Muhammad di dada kita. Rasakan dan jangan lupa ceritakan di chat atau Jafri WA saya di nomor WA 0889 8088 8896. Sebagai konsultasi dan bimbingan saya. Agar kalian tidak salah langkah, dan sebagai bukti bahwa kalian belajar ilmu asmak Nabi juga ada gurunya. Jika Anda bisa merasakan sensasi asmak ini, pertanda cocoknya asmak ini dengan rohaniyah kita. Silahkan diulang-ulang penyatuan media air ini sampai bisa merasakannya, atau cukup sekali saja. Dan rasakan dan lihat, wajah Anda akan bersih, lagi bercahaya, penuh aura iman dan Islam, sejuk dipandang mata. Setelah lakukan media air, dan rasakan dingin. Hati, jiwa, perasaan jadi tenang, penuh damai. Boleh dibaca dalam hati atau dibaca dalam lisan. Saat baca di hati atau lisan, dengarkan alunan suara zikir itu seakan terdengar di telinga kita atau terdengar di jiwa atau pikiran kita. Dilatih mendengarkan suara hati kita berzikir asmak ini. Silahkan dicoba dulu. Jika dirasa cocok dan nyaman, silahkan lanjut atau stop. Tanpa ada ikatan apapun. Bebas mau lanjut atau stop. Jadi amalan asmak Nabi ini tidak mengikat. Bebas suka-suka kalian. Jika nyaman boleh lanjut. Jika tidak senang, tinggalkan saja. 5. Asful Yasin Mahmud Ahmad Muhammad. Baca ini sambil bayangkan tulisan Arab Yasin tertulis di dada kita. Untuk jelas tulisan Yasin, lihat dalam surat Yasin dalam Al-Quran. Baca sebanyaknya. Tanpa hitungan asmak tadi, maka kita akan bisa menjelajah dimensi lain atau alam gaib. Dan kita akan bisa memandu cinta kepada baginda Nabi. Cinta dalam rindu kepada beliau. Asmak 5 ini, jika didalamkan, kita akan disayang orang sekitar kita. Mampu mengalahkan jin terkuat sekalipun. Mampu membuat diam orang yang sedang marah-marah. Dan membuat rezeki kita akan makin terjamin. Rezeki kita dalam jaminan Allah. Asmak 5 ini, jika sering diwiridkan dengan jumlah banyak, akan sangat bagus sekali untuk membuka kepekaan batin kita untuk menangkap sinyal-sinyal ilham dari Allah atau dari para malaikatnya. Ingat membaca asmak ini, boleh sambil beraktivitas, sambil bekerja, sambil jalan,
Dan juga agar tidak dilihat orang lain, qomat kamit, maka membaca dalam hati saja. Dan juga biar kewajiban kita terhadap anak istri tetap terpenuhi, di rumah tetap terpenuhi. Dan juga tidak harus selalu dalam keadaan wudu. Mencari ilmu mudah saja zaman sekarang, yang serba canggih. Beda tahun 90-an ke bawah. Saya mencari guru butuh pengorbanan yang luar biasa. Uang, waktu, dan lain-lain. Saya korbankan demi mendapatkan sebuah ilmu yang barokah, dan juga agar bisa membuat hati guru kita senang. Rasa senang hati guru inilah yang membuat berkah luar biasa ilmu yang kita dapatkan dan rasakan sampai saat ini. Bahkan bisa diturunkan ke anak cucu dan masih bisa merasakan berkahnya. Karena ilmu ini menyambung sanatnya. Maka tidak mendurhakai guru-guru kita, maka berkah ilmu juga tidak dicabut sampai anak cucu kita dan menjadi amal jariah kita nantinya. Amin. Kadang kita pasti menghadapi gurunya yang suka menguji muridnya. Saya tidak menyerah demi mendapatkan keberkahan ilmu yang didapat dari guru. Saya sering setiap ke rumah guru, pasti bawakan oleh-oleh makanan kesukaan beliau. Kalau uang, dulu saya masih belum bisa maklum, masih belum punya usaha atau pendapatan. Dan beliau juga tidak mau dikasih uang. Beliau tahu keadaan muridnya yang baru merintis. Kalau beliau suka rokok, belikan rokok. Kadang bantu-bantu beliau bersihkan rumput-rumput liar di sekitar rumah beliau. Demi madat ilmu. Yang kita dapatkan barokah, bukan hanya di dunia, tapi sampai akhirat. Terhubung dan tersambung dengan sanad ilmu yang kita amalkan. Orang alim atau ulama adalah aset umat, maka jangan biarkan mereka berjuang sendiri. Belalah dan perjuangkan mereka, agar aset umat jangan sampai dihilangkan atau dihinakan. Apabila ulama kita sudah hilang, maka hancurlah umat. Ingat, ilmu dengan ada sanad jauh sangat beda dari ilmu yang diambil tanpa sanad. Atau ambil ilmu begitu saja. Setelah dapat ilmu itu, guru yang mengajarkan kita lupakan begitu saja. Maka ilmu hilang berkah, seakan tidak berfungsi. Karena tidak ada berkah ilmu itu, sebab kita lupa dengan guru-guru kita. Saudaraku, jika ke Banjarmasin di Kalimantan Selatan, jangan lupa ziarah ke makam para sanad ilmu asmak ini. Untuk alamatnya makam atau kubur beliau, bisa dicari di Google Maps. 1 Tuan Guru Zainal Ilmi di Kelampayan Martapura Kalsel. 2 Ki Haji Anang Ramli Haq di Kecebati Batikap Tanah Laut Kalsel. Bacalah asmak Nabi ini ketika di dekat makam beliau sebanyaknya. Agar pancaran sanad ilmu ini semakin memancar ke kita, berkah sanad asmak juga memancar dan kita juga makin istiqomah. Dan untuk saya sendiri, masih belum bisa menerima tamu, sampai ada perintah sir untuk terima tamu baru bisa. Cukup bimbingan dan konsultasi via WA. Selama nomor WA saya ini masih aktif dan bisa dihubungi, sebagai bukti bahwa kalian ada guru asmak Nabi ini, walaupun hanya lewat media sosial atau chat pribadi. Cukup 1 ilmu yang kita andalkan dan istiqomahkan, tapi menjadi daripada banyak ilmu, tapi tanpa yakin. Cukup 1-2 ilmu, tapi kita istiqomahkan, daripada ribuan ilmu, tapi cuma jadi catatan yang disimpan di lemari. Ingat, ilmu asmak ini bukan hanya untuk dunia, karomah, ma'unah, dan keajaiban lainnya, tapi juga membawa kita kesuksesan, keselamatan di akhirat kelak. Karena pengamal asmak ini pasti hatinya dipaksa untuk jadi orang baik, cinta Allah dan Rasul-Nya, dan dicintai Allah dan Rasul-Nya. Semua hijab penutup doa kita akan terbuka berkah asmak Nabi yang agung ini. Sehingga kita baca beberapa kali saja sudah bisa merasakan faidahnya. Silahkan dibagikan artikel ini jika bermanfaat di grup atau beranda FB masing-masing, agar banyak orang yang bisa merasakan manfaatnya. Tentunya kita mudah mencari artikel ini jika suatu saat diperlukan. Yang penting, sanad ilmu jangan diputus. Ajarkan atau wariskan ilmu asmak ini kepada siapa saja. Anak istri, teman, ayah, ibu, keluarga kita, agar semua bisa merasakan berkah asmak ini. Kalau harta kita wariskan, pasti habis. Tapi kalau ilmu yang kita wariskan, berkahnya sampai anak cucu dan tak akan pernah habisnya, bahkan bertambah berkahnya. Ingat patokan utama saat wirid, jika tiba-tiba telinga berdenging luar biasa, segera hentikan wiridnya. Bawa istirahat dulu, baru lanjut lagi. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan chat saya di nomor WhatsApp saya ini,
0889 8088 8896. Tambahan, penyatuan asmak ini sangat bagus sekali menggunakan air hujan yang ditampung langsung dari langit. Taruh wadah di luar rumah saat hujan tanpa terhalang atap atau pepohonan. Yang paling jos atau top air hujan malam Jumat atau hari Jumat sebelum salat Jumatan. Baik hujan pagi Jumat, yang penting bukan hujan setelah salat Jumatan di masjid. Gunakan air itu untuk penyatuan asmak Nabi seperti kajian di atas. Kami juga menyediakan air zam-zam, hibah dari teman-teman yang sudah dicampur-campuran air bekas asar wuduk Nabi. Semua bahan-bahan ini sudah melewati beberapa kali pencampuran untuk diperbanyak, dan juga sudah dibacakan asmak Nabi. Silakan teteskan air zam-zam ini ke air penyatuan kita, baik penyatuan 1, tahap 2, dan tahap 3. Insya Allah akan makin terasa faidahnya. Bagi yang minat bisa pesan ke kami dengan mahar seikhlasnya, ditambah biaya pengiriman paket. Pemesanan bisa lewat chat WA saya di atas. Menyimpan air ini juga sangat bagus, karena keberkahannya luar biasa. Sesuatu yang pernah tersentuh langsung ke baginda Nabi Muhammad SAW tentunya akan semakin menambah kecintaan kita ke beliau dan keberkahan nyata dari beliau. Amin. Jika air ini disimpan di dalam rumah digantung, maka secara terus-menerus memancarkan aura sejuk di rumah kita dan keselamatan dari berbagai bahaya di rumah kita. Rumah kita dikelilingi oleh angin yang sangat sejuk dan tipis, jika dilihat seperti cahaya kemilau yang terpancar dari air barokah ini. Insya Allah selama persediaan masih ada, dikarenakan sulitnya mendapatkan air zam-zam sebagai bahan utama untuk memperbanyak air ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan, penyatuan asmak ini sangat bagus sekali menggunakan air hujan yang ditampung langsung dari langit. Taruh wadah di luar rumah saat hujan tanpa terhalang atap atau pepohonan. Yang paling jos atau top, air hujan malam Jumat atau hari Jumat sebelum sholat Jumat, baik hujan pagi Jumat. Yang penting bukan hujan setelah sholat Jumatan di masjid. Gunakan air itu untuk penyatuan asmak Nabi, seperti kajian di atas. Kami juga menyediakan air zam-zam, hibah dari teman-teman, yang sudah dicampur campuran air bekas asar wuduk Nabi. Semua bahan-bahan ini sudah melewati beberapa kali pencampuran untuk diperbanyak, dan juga sudah dibacakan asmak Nabi. Silahkan teteskan air zam-zam ini ke air penyatuan kita, baik penyatuan 1, tahap 2, dan tahap 3. Insya Allah akan makin terasa faidahnya. Bagi yang minat bisa pesan ke kami dengan mahar seikhlasnya, ditambah biaya pengiriman paket. Pemesanan bisa lewat chat WA saya di atas. Menyimpan air ini juga sangat bagus, karena keberkahannya luar biasa. Sesuatu yang pernah tersentuh langsung ke baginda Nabi Muhammad tentunya akan semakin menambah kecintaan kita ke beliau dan keberkahan nyata dari beliau. Amin. Jika air ini disimpan di dalam rumah digantung, maka secara terus-menerus memancarkan aura sejuk di rumah kita dan keselamatan dari berbagai bahaya di rumah kita. Rumah kita dikelilingi oleh angin yang sangat sejuk dan tipis. Jika dilihat seperti cahaya kemilau yang terpancar dari air barokah ini. Insya Allah selama persediaan masih ada, dikarenakan sulitnya mendapatkan air zam-zam sebagai bahan utama untuk memperbanyak air ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.